Saya Muhammad Fadli Lubis. Kenalkan, saya Jonathan Trigoy. Saya Lady Sostayani. Saya Alifa Audrey. Pengelolaan desa merupakan salah satu topik paling penting dalam proses pembangunan desa. Maraknya kasus korupsi yang terjadi di desa di seluruh Indonesia merupakan salah satu topik yang harus dipertimbangkan oleh pihak-pihak terkait dalam perangkat desa. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Alifa Audrey. Saat ini saya sedang bersama dengan salah satu narasumber yang merupakan dari elemen akademisi, yaitu Kak Nanda. Nah, dalam video kali ini saya akan mewawancarai Kak Nanda selaku narasumber dalam topik keuangan desa. Nanda, perkenalkan, nama saya Alifa Audrey. Dalam wawancara kali ini saya akan menanyakan bagaimana pandangan Kak Nanda terkait pengelolaan keuangan desa yang efektif. Oke, terima kasih Audrey dan teman-teman. Mungkin sebelum itu kita agar tahu pengertian keuangan desa dulu ya. Itu segala hak dan kewajiban desa yang dapat dilihat dengan uang dan segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tadi tersebut. Nah, kalau keuangan desa itu kan sumbernya banyak. Ada dana desa, ada alokasi dana desa, ada badan usaha milik desa, ada pendapatan asli desa, ada hibah, kemudian ada sumbangan dari pemerintah provinsi atau sumbangan dari pemerintah provinsi atau lembaga swadaya masyarakat atau pihak ketiga lainnya gitu. Nah, kalau untuk tadi pertanyaannya soal bagaimana pengelolaan keuangan desa yang efektif gitu. Nah, menurut saya pengelolaan keuangan desa yang efektif itu ketika perangkat desa atau masyarakat berhasil menggunakan uang tersebut tidak hanya untuk infrastruktur yang dibangun tanpa ada perencanaan, tetapi untuk pemberdayaan desa, misalnya membangun jalan, infrastruktur juga, tetapi untuk akses ke lokasi pariwisata gitu. Jadi kan ada kebergunaan dan kebermanfaatan jalan yang dibangun dari keuangan desa, baik itu dari sumber manapun yang saya sebutkan tadi. Jadi untuk pemberdayaan desa tersebut, sehingga masyarakat desa tersebut tidak bergantung sama dengan dana desa saja, tapi ada pendapatan asli desa yang bisa digunakan untuk keberlanjutan. Jadi seperti itu, keuangan yang efektif menurut saya adalah yang direncanakan dengan baik, pengalokasiannya jelas, perlaporannya jelas, dan bertanggung jawab. Baik, maka dari itu pengelolaan keuangan desa yang efektif itu adalah bagaimana kebijakan yang diberikan oleh perangkat desa itu memberikan multifungsi kepada masyarakat, ya Kak. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, menurut Kak Nanda bagaimana tantangan-tantangan yang mungkin bisa berpeluang muncul dalam pengelolaan keuangan desa, Kak? Tantangannya sebenarnya cukup banyak ya, karena undang-undangnya kan juga baru tahun nomor 6 tahun 2014 soal gimana desa secara berdaya, secara swadaya bisa mengelola dana desa, baik itu dari dana pengelolaan keuangan desa, baik itu dari dana desa, alokasi desa, dan usaha milik desa dan sebagainya, sehingga hingga tadi ada swadaya ya dari pihak ketiga. Tantangannya yang pertama mungkin pengetahuan perangkat desanya soal akuntan, soal pelaporan, soal tanggung jawab pengelolaan keuangan dana desa. Kemudian soal gimana partisipasi masyarakat yang ternyata sangat-sangat berpengaruh untuk mereka harus tahu mereka mendapatkan dana desa berapa misalnya, atau alokasi dana desa dari desa mereka berapa, pendapatan asli desa mereka ada atau enggak, itu masyarakat harus tahu. Kemudian dilakukan untuk apa, kemudian pelaporannya seperti apa, tanggung jawabnya seperti apa gitu. Ketika masyarakat tidak tahu kan kemudian perangkat-perangkat desa bisa saja melakukan tindak pidana korupsi misalnya gitu kan, atau ada kegiatan-kegiatan yang tumpang tindih dengan provinsi atau kabupaten kota lainnya gitu. Menurut saya tantangannya itu gimana caranya bukan hanya perangkat desa yang punya pengetahuan lebih soal akuntan, soal pengelolaan keuangan dan pelaporan tanggung jawab, juga serta partisipasi masyarakat desa tersebut peduli tentang desanya. Itu sih kalau menurut saya.
Oke, yang terpenting adalah bagaimana pengetahuan dari perangkat desanya tentang pengelolaan keuangan desa, kemudian dari partisipasi masyarakat dan juga pengawasan kredibilitas dari pihak pusat. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga Kak Nanda, bagaimana relevansi yang terjadi saat ini di Indonesia terkait akademisi maupun universitas bahkan mahasiswa yang bisa memberikan dampak signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa, Kak? Oke, kalau akademisi dan dosen saya kira sudah banyak ya. Kalau mahasiswa sudah banyak melakukan KKN ke desa-desa, sudah banyak dari dosen dan akademisi lain melakukan pendampingan terhadap desa. Nah, problemnya mungkin belum rata aja. Mungkin ada desa yang sudah mendapatkan informasi, sudah mendapatkan pengetahuan, pendidikan soal pengelolaan dana desa, tetapi ada desa yang sama sekali belum terjamah gitu. Nah, ini mungkin perlu kita ketahui bersama dan perlu kita lihat juga di mana-mana saja desa-desa yang belum termasuk dari misalnya program pengabdian masyarakat, program mahasiswa MPKM dan sebagainya gitu. Dan ini sangat membantu sekali, seperti yang saya jelaskan tadi, ada informasi yang disampaikan ke masyarakat bahwa ada dana desa sehingga masyarakat tahu, kemudian ada pelatihan maupun dari lembaga ketiga misalnya soal keuangan daerah untuk melatih para perangkat desa, terutama bendahara desa ya, soal pengelolaan dan tanggung jawab desa, sehingga ini menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya desa saja tetapi perangkatnya dan masyarakatnya. Jadi peran mahasiswa baik itu dosen, akademisi dan lain, saya kira di situ ya sudah baik selama ini, tetapi mungkin saya merasa belum rata. Desa yang dijumpai itu saja, dan ketika yang dijumpai pun tidak berlangsung hanya per program saja, dia tidak berlangsung simultan gitu. Itu sih. Baik, jawaban Kak Nanda untuk pertanyaan ketiga sudah cukup menjawab untuk pertanyaan yang keempat. Saya kira cukup. Terima kasih atas waktunya Kak Nanda. Sama-sama, terima kasih. Demikian wawancara dari saya. Di sini kami akan mewawancarai dari salah satu perangkat desa dengan Bapak. Ya. Nama saya Ramlan, Kepala Desa Sumberkanan. Langsung masuk ke Ya. Untuk yang pertama, apa saja sumber utama pendapatan desa kita setiap tahun? Kalau sumber pendapatan desa ya di sini bermacam-macam, terutama yaitu sebagian besar pendapatan di Desa Sumberkanan itu yaitu dari pertanian, sektor pertanian. Kemudian ya sektor perdagangan juga ada. Kemudian yang lainnya itu ya seperti buruh bangunan, pegawai TNI, Polri dan lain sebagainya. Tapi secara garis besarnya itu pendapatan Desa Sumberkanan ini dari hasil tanam. Yang kedua, bagaimana proses perencanaan anggaran desa dan sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam proses? Jadi kalau dalam masalah pengelolaan uang, anggaran, kita itu yang pertama yaitu kita itu RPJMDes, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, ya kan? Jadi setelah ini kita susun RPJMDes desa ini untuk masa jabatan, itu nanti dikeluarkan namanya RKAP. RKAP itu adalah penjabaran daripada RPJMDes ini untuk setiap tahunnya. Di situ di RKAP itu rencana kerja pemerintah desa. Di situ kita menyusun segala sesuatunya yang akan kita bangun di desa kita. Itu semua kita libatkan dalam penyusunan RKAP-nya masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, BPD, LPM, juga masyarakat di sini terlibat semua, termasuk unsur kepemudaan. Kemudian masalah pengelolaan keuangan desa itu kita kan APBDes. APBDes itu anggaran pendapatan desa, kan? Jadi itu kita untuk membangun desa itu anggaran itu sudah kita bagi-bagi sedemikian rupa, yaitu di situ ada belanja desa, kan, belanja barang atau belanja modal, pembiayaan desa, di situ semua sudah tercover.
Artinya dari sekecil apapun yang kita rencanakan itu, semuanya itu kita musyawarahkan, yang namanya musyawarah desa, yaitu melibatkan DPD, LPM, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, serta agar kebudayaan, itu kita undang ke balai desa. Disitulah kita rembuk bermusyawarah untuk menentukan tahun ini apa yang kita butuhkan untuk membangun desa ini. Itu. Terus ada lagi? Ya, saya akan bertanya Pak. Apa tantangan utama Bapak yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan desa selama ini? Sebetulnya kalau tantangan ini nggak ada. Artinya apa? Kalau kita memang betul-betul transparan kita mengelola keuangan desa itu, masyarakat itu tahu, oh uang yang turun dari pemerintah itu sekian digunakan untuk ini, untuk ini, untuk ini. Cuman terkadang ya kendalanya ya itu tadi kan, ada juga nanti LSM yang musil, wartawan, itu nanya begitu, begini, begitu, begini. Jadi kalau yang seperti itu mereka itu fungsinya apa kalau istilahnya LSM ini ataupun media massa ini? Mereka itu yaitu suatu kontrol kemasyarakatan untuk mengawasi pembangunan di desa itu apakah benar apa enggak. Terkadang ada juga yang fiktif kalau kepala desa yang kurang ajar kan gitu. Jadi kalau kita ya mudah-mudahan yang namanya apapun kita itu dikasih amanat kepada masyarakat, dikasih amanah, ya kita jalankan dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu juga kami sebagai pemerintah desa ini juga diperiksa oleh BPKP, Inspektorat, ya kan, Kejaksaan. Ya kalau memang ada istilahnya di situ ada delik korupsinya, ya mungkin bisa dipanggil dan mungkin bisa dipenjara. Ya gitu. Apa langkah yang diambil Bapak jika ditemukan indikasi penyalahgunaan atau tidak sesuai dalam penggunaan dana desa? Oh, kalau masalah penggunaan anggaran desa itu kan sudah saya omongkan kepada segala daripada perencanaan, semua kita rencanakan pembangunan desanya. Kemudian setelah kita perencanaan ini udah kita rencanakan, tentunya kan ada anggaran. Setelah ada anggaran itu kan, barulah kita rencanakan, baru kita laksanakan kegiatan. Kegiatan itu apa aja seperti itu, ini kan. Baru di situ kita buat istilahnya pelaporan yang kita sampaikan kepada Inspektorat, kan, kepada BPKP. Itu jadi di situ seandainya ada indikasi kita itu menyelewengkan bangunan ataupun kegiatan, contohnya seperti misalnya kita membangun paret 100 meter kita buat 90, kan salah. Jadi itu salah. Jadi pemerintah ini mengasihkan uang kepada pemerintah desa itu untuk mengelola agar dapat dinikmati oleh masyarakat pembangunan itu. Kan gitu. Jadi yang seperti saya katakan tadi, kalau kita memang ada niat jelek ataupun niat buruk di situ, udah jelas kita sama Inspektorat itu diperiksa loh. Kalau begini mendetail meriksanya itu, bukan apa, BPKP juga mengawasi. Kenapa? Badan yang berwenang ataupun berhak memeriksa ataupun mengaudit serta menginvestigasi kepala desa mengenai laporan keuangan itu BPK dan Inspektorat Pembinaan. Jadi setelah nanti adanya mungkin indikasi penyelewengan, baru mungkin dilemparkan kejaksaan ataupun ke Tipikor untuk tindak lanjut daripada temuan itu. Sekian untuk pertanyaan kami Pak. Kami ucapkan kepada Bapak. Ya. Sama-sama ya. Saya Lady Sastriani dari mahasiswa Ilmu Politik UNSUR ingin mewawancarai Ibu. Boleh saya tahu dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Sri Suningsi. Sri Suningsi ya Bu. Untuk mempersingkat waktu kita langsung ke pertanyaan aja ya Bu. Boleh. Yang pertama itu apa pandangan Ibu dalam pengelolaan keuangan desa di daerah Ibu? Apakah sudah maksimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat?
misalnya agensinya Bu, misalnya saat ini masyarakat butuh fasilitas atau jalan yang ada jalan yang bisa diperbaiki. Apakah penggunaan uangnya itu sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu? Kalau di sini ya, di sini kalau masalah jalan keuangan itu kan sesuai sih, sesuai. Menurut Ibu, bagaimana dampak yang Ibu rasakan dari progres pembangunan desa ini hasil pengelolaan keuangan desa? Apakah dirasa pembangunan desa ini sudah cukup memadai? Kalau dibilang cukup memadai sih sebenarnya kurang sih. Cuman kan kita sebagai masyarakat partisipasilah untuk mengapakan ini, karena kan tidak semua dana desa itu kan. Berarti di sini transparansi penggunaan dana desa kurang jelas ya Bu? Nggak bisa diakses semua untuk informasinya dipakai untuk apa aja gitu? Ya kan itu kan kalau keuangan untuk dana desa itu kan kita tidak bisa semua orang tahu. Apakah pengurusan desa pernah memberikan transparansi keuangannya kepada masyarakat? Kalau tidak pernah, apa harapan Ibu ke depannya tentang keuangan desa di sini? Kalau kami ya, keuangan desa untuk kami ini kalau bisa jalan-jalan, paret-paret, apa-apa itu bangun. Lihat kan, agak kurang gitu kan. Kalau bisa pemerintah atau apapun bangunlah jalan kami. Parit kami ini agak dibesar-besarkan. Kalau uang itu kan kami tidak tahu itu kemana. Cuman harapan kami kalau bisa jalan sama paret itu agak dibesarkan, itu aja supaya tidak ada pencemaran. Oke, begitu. Terima kasih Ibu.